isu tentang kesetaraan gender. Tidak tahu apa yang dimaksud kesetaraan gender. Dari dulu laki-laki dengan perempuan berbeda dengan fungsi yang berbeda-beda. Dari zaman Nabi Adam, perempuan melahirkan dari dulu, suami nyari nafkah, tenang-tenang saja. Mau diapain lagi? Misalnya, suruh hamil laki-laki, atau suruh apa? Nggak perlu, dalam Islam sudah tertata rapi. Mau mencoba merubah aturan-aturan ini, nggak bisa ketemu, merepotkan. Sudah indah yang ada dalam Islam. Nggak ada perendahan dalam Islam. Ini ada isu-isu menganggap Islam tidak adil karena kedangkalan otak. Saya tidak bicara pikiran, kalau pikiran agak sopan. Otak, kedangkalan otak dalam memahami Islam, menganggap Islam tidak adil dan sebagainya. Dia tidak paham. Islam sangat adil. Wanita mau diangkat-angkat, oh sudah tinggi. Maka termasuk jangan tertipu dong dengan istilah emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu kan tidak berlaku di dalam negara Islam, kaum muslimin. Itu kan di negeri sana, di negeri di luar Islam sana, karena wanita terendahkan sehingga ada gerakan wanita yang menuntut agar disetarakan dengan kaum pria. Masa umat Islam ikut istilah-istilah begitu? Karena wanita dalam Islam tidak pernah direndahkan. Nabi sendiri yang mengangkat seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati?" Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru ayahmu. 3 kali. Mau diangkat-angkat bagaimana lagi seorang perempuan? Dari lahir seorang perempuan, contoh saja sekarang ada upaya kesetaraan gender, pengisraman. Hanya gara-gara seorang imam perempuan nggak boleh khutbah Jumat saja dipikir perendahan. Masih banyak cara untuk muliakan wanita, tidak harus jadi khutbah Jumat. Wanita lihat, mulai dari saat lahir dia bangga bahwasanya dia punya ayah. Hendaknya begitu wanita muslim. Setelah itu apa? Dirawat oleh seorang ayah. Setelah menikah dihantarkan kepada seorang pria, nggak usah mikir nafkah. Aslinya begitu dalam Islam. Yang nyukupi siapa? Suami. Dalam pernikahan dia terhormat, nggak usah dia naik pohon kelapa, nggak usah begini. Aslinya begitu. Sampai di saat masa tua pun ternyata anaknya pun harus menghormat ibunya 3 kali lipat sebelum ayahnya. Apalagi yang kurang? Ini banyak isu tentang waris masalah. Oh, lihdakari mithlu hadil unthayaini. Laki-laki 1:2. Tidak semua kasus kok 1:2. Ada yang sama, ada yang ini. Ada pun masalah anak laki-laki dengan anak perempuan beda. Tentunya memandangnya jauh ke depan. Kalau kita sudah yakin bahasanya yang dari Allah pasti adil, selesai. Cuman kadang kita perlu menjelaskan dengan logika, dengan nalar sedikit. Contoh 1:2. Ini gambaran sederhananya. Bukan berbicara tentang terima saja dong. Kita harus bicara tentang kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang anak laki atau perempuan. Contoh 2 kakak beradik, laki 1 perempuan 1, ayahnya meninggal dunia. Sebuah contoh saja. Meninggalkan uang 30 juta. Berapa? Laki-laki dapat 20 juta. Perempuannya dapat berapa? 10 juta. Lihat. Yang pandangannya pendek akan berkata tidak adil. Kenapa laki-laki dapat 20, perempuan dapat 10 juta? Oke. Hidup dia bukan sampai di sini. Tak taunya dalam waktu yang bersamaan mereka juga pengen nikah. Dan betul akhirnya mereka menikah. Alhamdulillah dapat jodoh, masing-masing dapat jodoh, dan hari pernikahannya pun juga bareng. Nah, kebiasaan di kampung tersebut, seorang wanita itu adalah hendaknya mendapatkan mahar dan detek mengek kurang lebih senilainya 20 juta. Baik. Akhirnya betul sang laki-laki yang punya duit 20 juta senang. Alhamdulillah, saya pengen nikah, ternyata biaya nikah saya 20 juta. 20 juta diserahkan kepada istrinya. Adik perempuannya yang hanya mendapatkan waris 10 juta dinikahi seorang laki-laki. Ternyata laki-laki menikahinya menyerahkan duit berapa? 20 juta. Sekarang hasilnya anak laki-laki punya duit berapa? 0. Anak perempuan punya berapa? 30 juta. 10 plus 20. Kemudian anak laki-lakinya tadi yang sudah 0 tadi punya anak 5. Siapa yang biayai? Suami. Anak perempuan yang punya duit 30 juta punya anak 5. Siapa yang biayai? Suaminya. Terus apa lagi sampai? Jadi kalau bicara ke sana, oh sederhana memahami mana itu. Ini gambaran sederhananya. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak boleh banyak tanya. Tapi ingat, dalam urusan waris kami selalu ingatkan, jangan biasa ribut urusan waris. Membagi waris dengan bagi sama adalah sah dengan catatan.
Tidak ada tuntutan dari anak perempuan, tapi kerelaan yang murni dari anak laki-laki, maka itu hebat. Kerelaan. Tapi kalau anak laki mengatakan 1:2, sah-sah saja. Memang itu asalnya. Tapi kalau laki-laki berkata, sudahlah kak, dek, bagi sama aja deh. Artinya sang laki-laki merelakan haknya diambil saudaranya, sah. Wasulhu khair. Apapun bentuknya, jangan mengangkat suara dalam pembagian waris. Dan ingat, jangan katakan pembagian waris tidak adil seperti yang dihembuskan oleh orang-orang di luar Islam atau bagundal-bagundalnya iblis dari kaum muslimin ingin merendahkan Islam. Sehingga betul kata mereka, Islam fi qafasil ittiham, Islam dituduh terus ada hukum qisas. Apa hukum qisas itu? Kejam banget. Jangan bilang kejam-kejam. Iya, masa setiap orang bunuh. Wah, ente bisa ngomong gitu. Karena yang dibunuh bukan anak ente. Coba yang dibunuh anak ente ngomong apa, Pak? Akan anak yang dicintainya dibunuh sama orang, kira-kira marah atau tidak? Pasti ngomong bunuh saja dia begitu. Karena kebetulan dia dibunuh orang lain dan dia tidak ada urusan, maka dia kenapa harus dikisos? Dan selagi seorang manusia berani membunuh manusia, sebetulnya dia telah dia menjadi ancaman buat kemanusiaan semuanya. Sebab manusia itu sama. Selagi seseorang tidak menghargai satu manusia, sangat mungkin dia tidak menghargai 1000 manusia. Maka pantas dimusnahkan orang itu. Maka ada qisas. Walakum fil qisasi hayatun. Apalagi coba? Pertanyakan semua permasalahan. Dijawab oleh Islam kalau orang paham Islam. Makanya hari-hari ini ada mulai orang-orang yang sok belajar Islam, gayanya ngeritik Islam. Nggak nyambung dia itu. Justru menampakkan kalau dia itu nggak pernah belajar Islam. Sehingga menuduh Islam, padahal kaum muslimin, Islam tidak adil, perlu begini, perlu gini. Ngaji. Islam luar biasa. Adil, tidak ada yang kurang dalam Islam. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan pada keyakinan yang benar. Semakin pasrah kita dengan apa yang Allah berlakukan dari rambu-rambu, hukum-hukum, dan semoga Allah memberikan keinsafan. Allah mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah muliakan diri kita, keluarga kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.